Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempresentasikan sistem pengisian konvensional. Perkenalkan, nama saya Aldi Muzadi. Perkenalkan, nama saya Abdullah bin Mubarak. Di video kali ini saya akan menjelaskan sistem pengisian konvensional dan cara adanya. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu pengisian konvensional. Pengisian konvensional adalah sistem yang digunakan untuk mengisi baterai dan motor listrik saat mesin dihidupkan. Fungsi dari sistem pengisian adalah sebagai penyedia listrik saat mesin mobil dihidupkan. Yang kedua adalah mengisi kembali baterai yang digunakan untuk menghidupkan motor starter. Kali ini saya akan menyebutkan beberapa komponen sistem pengisian. Yang pertama ada kunci kontak, yang kedua lampu indikator, yang ketiga ada baterai, yang keempat ada regulator, dan kelima ada alternator. Saya akan menyebutkan beberapa komponen yang ada di dalam alternator. Yang pertama ada rotor, yang kedua ada stator, yang ketiga ada dioda, yang keempat ada slip ring, yang kelima ada brush, yang keenam ada ulai, yang ketujuh ada fan, yang kedelapan ada bearing. Selanjutnya adalah cara kerja sistem pengisian pada mobil konvensional. Yang pertama adalah kunci kontak on dan mesin mati. Cara kerjanya, arus dari baterai menuju kunci kontak, lalu dari kunci kontak terbagi menjadi dua. Yang pertama, arus pertama ke lampu indikator, ke terminal regulator P0 P1, lalu keluar melalui terminal regulator, langsung keluar menuju ke masa. Arus kedua yaitu menuju terminal IG regulator, lalu di sini ada persimpangan. Arus listrik akan mengambil jalan yang sedikit hambatannya, jadi melewati PL1 dan PL0, lalu keluar melalui terminal F regulator dan masuk ke terminal F alternator, lalu ke brush, ke slip ring, dan ke rotor coil. Rotor coil karena teraliri arus listrik sehingga terjadi induksi elektromagnetik pada rotor coil. Lalu ke slip ring, brush, dan terminal E, lalu kembali ke masa. Yang kedua adalah mesin hidup putaran lambat. Arusnya yaitu dari baterai ke kunci kontak, lalu langsung ke terminal IG regulator. Di terminal IG regulator masuk ke PL1, lalu PL0 keluar melalui F regulator, lalu masuk ke terminal F alternator, melewati brush, slip ring, lalu ke rotor coil sehingga terjadi induksi elektromagnetik, lalu ke slip ring, ke brush, ke terminal E alternator, lalu ke masa sehingga rotor coil terjadi induksi. Induksi dari rotor coil mengakibatkan kelistrikan pada stator coil dan menghasilkan arus listrik. Arus yang pertama melewati terminal N alternator, lalu ke terminal N regulator, lalu ke voltage relay, dan terjadi induksi elektromagnetik yang menarik P0 ke P2 sehingga dapat mengisi baterai. Lalu arus kedua dari dioda ke terminal B, lalu ke baterai dan terjadi pengisian pada baterai. Arus juga ke arah beban atau contohnya lampu penerangan. Lalu yang ketiga ada mesin hidup putaran tinggi. Arus dari stator coil karena putaran tinggi sehingga arus melewati terminal N alternator, lalu ke terminal N regulator, lalu mengarah ke voltage relay sehingga terjadi
elektromagnetik dan menarik P0 ke P2. Lalu arus keluar dari terminal E regulator ke massa. Karena arus yang masuk besar pada putaran tinggi, arus listrik yang keluar dari diode keluar melalui terminal B alternator masuk ke terminal B regulator, sehingga arus ke P0 ke P2 dan ke vortex regulator. Lalu terjadi kemagnetan pada vortex regulator. Lalu P0 menempel ke P2 dan aliran kembali ke terminal E lalu ke massa, sehingga arus tidak mengalir ke rotor coil dan tidak terjadi elektromagnetik pada rotor coil, mengurangi pengisian agar tidak terjadi pengisian berlebih. Arus listrik juga keluar dari terminal B ke baterai dan terjadi pengisian. Itu adalah sistem pengisian pada mobil konvensional. Mungkin kurang lebihnya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Bila kita wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.